Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sekarang kita akan pindah ke bab baru, ya. Bab 47, halaman berapa di situ? 547. Tafadhal Rio Adrian Syah, iqra. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, babu man hazala bi syai'in fihi zikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Wa qaulullahi ta'ala, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. An ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'bin wa Zaid ibni Aslam wa Qatadah dakhala hadisu ba'dihim fi ba'din annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i argoba butunan wala akzaba alsunan wala ajbana anil liqa'i, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra'a. Faqala lahu Auf bin Malik, kazzabta walakinnaka munafikun, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Faqala, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddasu hadis ar-raqbi naqta'u bihi ana at-tariqi. Qala Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tanqubu rijlaihi wa huwa yaqulu innama kunna nakhudu wa nal'ab. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Nah, ini bab yang penting banget, apalagi di zaman kita belakangan ini yang bolak-balik muncul di media sosial orang-orang yang menghina Allah Azza wa Jal, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina ayat-ayat Al-Quran. Dan nampaknya hal itu disetting untuk terus bermunculan orang-orang yang menghina Allah atau agama atau ayat Al-Quran atau Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya lama-lama orang itu menganggap itu adalah hal yang biasa. Awalnya ketika ada yang menghina Allah atau ayat Al-Quran, itu kan responnya kan dahsyat. Kaum muslimin mereka nggak terima, marah, protes, lapor. Nah, ini kalau misalnya terus menerus ada orang yang melakukan itu dan pelaku-pelakunya tidak dihukum dengan hukuman yang keras, sangat mungkin lama-lama kaum muslimin menganggap itu hal biasa, dan itu bahaya sekali. Kenapa demikian ayolah ikhwah? Karena sejatinya kita beragama itu pondasinya adalah pengagungan kepada ajaran agama. Pondasi kita beragama adalah penghargaan, penghormatan, pemuliaan
kepada ajaran agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla sendiri, Rasulullah SAW, itu adalah pondasi kita beragama. Kalau dia sudah berani mengolok-olok Allah Azza wa Jalla, bagaimana dia akan beragama? Bagaimana dia akan menghargai firman Allah Subhanahu wa taala? Jadi mereka itu punya misi menghancurkan pondasi orang beragama, sehingga orang nggak mau lagi beragama. Orang itu tidak akan patuh menjalankan perintah agama kalau dia tidak mengagungkan, memuliakan, menghormati agama. Dan mereka ingin orang-orang meninggalkan agama. Kalau misalnya orang-orang meninggalkan agama, maka akan bebas mereka arahkan semau mereka sendiri. Nah, salah satu benteng yang sangat kokoh yang membuat orang-orang jahat itu tidak bebas melakukan apa yang ingin mereka lakukan adalah karena masih banyak umat Islam yang menghargai agamanya. Yang kalau dikatakan Allah haramkan ini, mereka masih mau mendengar. Allah perintahkan ini, mereka masih mau mendengar. Walaupun mungkin ada di antara mereka gak menjalankan, mungkin saja di antara orang-orang yang protes saat Allah Subhanahu wa taala dikatakan lemah, ya. Mungkin saja ada di antara orang-orang yang protes itu, mereka mungkin juga nggak sholat, mungkin. Tapi masih tersisa keimanan bahwa dia nggak terima kok Tuhannya dikatakan apa? Lemah. Berarti dia masih punya keimanan. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka supaya keimanan itu bukan hanya sekedar kita menghargai Allah, tapi kita juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bab ini, bab yang ke-47 ini sangat penting untuk kita angkat apalagi di hari-hari ini. Judul babnya adalah Man hazala bi syai'in fiha dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang hukum orang yang mempermainkan, orang yang menghina sesuatu yang di dalamnya tersebut nama Allah atau Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu di dalamnya tersebut nama Allah, bisa ayat Al-Quran, bisa zikir, ya, dipelesetkan, sebagaimana yang beberapa tahun yang lalu, ya, sempat ada sekelompok mahasiswa di sekolah tinggi Islam, bayangkan, mereka zikir bersama-sama dengan mengucapkan maaf anjing hu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sedemikian parahnya. Ini di kampus perguruan tinggi Islam. Sampai seperti itu. Ada lagi yang nulis di pamflet, Anda masuk wilayah bebas Tuhan. Ini juga di kampus perguruan tinggi Islam. Bahasanya, tulisannya kayak gitu, Islam. Penghinaan. Ya. Dan mereka menganggap itulah bagian dari kebebasan dalam berpendapat, berekspresi. Sehingga pesantren itu benteng. Ya. Sekarang orang memasukkan anak ke perguruan tinggi negeri Islam, itu malah, wah, jangan-jangan anak saya malah jadi nggak sholat masuk ke sana. Malah jadi apa? Jadi khawatir. Sehingga pesantren ini salah satu benteng untuk mempertahankan agama kita dari gempuran dahsyat orang-orang yang ingin menghancurkan Islam.
yang di dalamnya tersebut nama Allah atau Al-Quran, ya, entah itu menghina ayatnya atau menghina mushafnya, mushaf, ya, kitab suci. Ada seorang dosen, lagi-lagi dosen di perguruan tinggi negeri Islam. Aduh, ambil kertas, ambil apa? Kertas, ditulis nama Allah, ditulis nama Allah, terus ditaruh di lantai, terus diinjek-injek sama dia. Dosen, dosen. Makanya ada satu mahasiswa yang berani maju tanya, kenapa Pak kok Anda berani menginjak-injak itu? Ini cuma kertas ini. Ini cuma kertas. Allah itu bukan di sini. Ini cuma kertas aja. Kayak kertas-kertas yang lain sama aja. Oh gitu Pak ya? Oke. Maju ke depan. Bawa diktat. Tahu diktat antum? Buku panduan kuliah yang ditulis, buku yang ditulis oleh dosen tadi, buku yang ditulis oleh dosen tadi sebagai panduan perkuliahan. Ini tulisan siapa Pak? Tulisan saya. Ini kertas kan Pak ya? Ya kertas. Dilempar, diinjak-injak sama dia. Wah, Anda berani-beraninya menginjak-injak buku saya. Ini kan cuma kertas Pak. Kalau Bapak nggak terima nama Bapak saya injak-injak, kenapa Bapak terima nama Allah diinjak-injak? Anda itu apanya Allah? Anda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda marah ketika nama Anda saya injak-injak, tapi saya nggak boleh marah ketika nama Allah Anda injak-injak? Ini masih ada mahasiswa yang waras, alhamdulillah. Ya. Jadi sedemikian rupa penghancuran Islam secara sistemik di negeri kita. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun masih ada, alhamdulillah, dosen-dosen yang waras masih ada. Ya, masih ada, alhamdulillah. Ustaz-ustaz, para kiai, para mubaligh yang masih konsisten membela agama kita, para dosen yang konsisten membela agama kita masih ada, alhamdulillah. Akan tetapi kita harus waspada. Kita harus waspada. Baik. Ini judul babnya. Judul babnya seperti itu. Kemudian penulis membawakan ayat dan hadis. Ayat dan hadis. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang menceritakan tentang asbab nuzul ayat ini. Sehingga ayat dan hadisnya ini saling berkaitan. Jadi ayatnya adalah surat At-Taubah ayat 65, sedangkan hadisnya adalah hadis yang menceritakan tentang background kenapa ayat ini diturunkan. Ayat tersebut berbunyi wa qaulullahi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Walain sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka. Engkau siapa? Mereka siapa? Kalau engkau bertanya kepada mereka, engkau siapa? Mereka siapa? Hah? Engkau Nabi Muhammad SAW. Mereka kaum munafikin. Ahsanta. Barakallahu fiik. Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka kaum munafikin, kenapa kalian menghina ayat Allah? Kenapa kalian mengolok-olok para ulama, para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yaqulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini cuma lagi bercanda. Kami ini cuma lagi main-main saja. Seperti yang sekarang bermunculan, ya,
para pelawak, sebagian pelawak yang menjadikan ajaran agama sebagai bahan olok-olok. Ketika ditanya, wah kamu tuh nggak punya selera humor, apakah sudah kehabisan bahan? Apakah Anda ini sudah kehabisan materi sehingga menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan lawakan Anda? Nggak kreatif, blas. Ya. Sehingga menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan lawakan, bahan candaan. Ketika diprotes, Anda nggak punya selera humor. Ya. Ini sama persis dengan alasan kaum munafikin dahulu. Ketika ditegur oleh Rasul SAW, kenapa kalian jadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan candaan? Kenapa kalian hina Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya SAW, ayat Al-Quran? Kenapa kalian hina? Apa kata mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini cuma lagi bercanda, mainan. Berarti orang-orang yang ada di zaman ini mungkin keturunannya manusia yang disebutkan di dalam ayat ini, mungkin, walaupun bukan keturunan apanya, keturunan nasabnya, mungkin keturunan pemikirannya, ideologinya, ya. Bukan anak biologis tapi anak ideologis, ya. Bukan keturunan biologis tapi keturunan ideologisnya, mungkin, ya. Karena alasannya plek, tahu plek antum? Plek itu sama persis. Taib. Bagaimana ceritanya kok kaum munafikin terus ditegur oleh Nabi SAW dengan teguran tadi? Kita dengarkan asbabun nuzul yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Jadi ini kejadian saat ghazwah Tabuk, saat pertempuran Tabuk. Ma ra'aina mithla qurra'ina. Ini yang ngomong siapa tadi? Kaum munafikin. Kata kaum munafikin, ma ra'aina mithla qurra'ina. Kami nggak pernah ngelihat orang-orang kayak para qari. Ya, para qari itu kalau disebut di zaman itu adalah para ulama, para sahabat yang hafalan Al-Qur'annya itu banyak, itu qurra. Ya. Jadi kalau disebut istilah qurra di zaman Nabi SAW, itu adalah para sahabat yang hafal Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya banyak, dan mereka adalah ulama. Ya. Kata mereka, kata orang munafikin, kami ini nggak melihat orang-orang yang mirip-mirip kayak para ulama ini. Haula'i arghaba butunan. Para ulama ini kerjanya makan terus, makanya perutnya pada gede-gede, pada gendut-gendut. Wala akdzaba al-sunan. Kerjaannya bohong terus. Lihat, menjatuhkan para ulama. Dan ketika mereka menyebutkan qurra, itu bukan hanya para sahabat yang mereka inginkan, tapi juga Rasulullah SAW. Ya. Cuman mereka nggak berani langsung menyebut nama siapa? Rasul. Mereka hanya menggunakan kalimat qurra. Masuk di dalamnya sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka menghina Nabi kita SAW, kerjaannya makan, kemudian suka bohong, wala ajbana 'indal liqa. Ketika ketemu musuh mereka itu paling pengecut. Ini namanya maling. Maling, teriak maling. Siapa yang pengecut? Ketika ketemu sama musuh, siapa yang pengecut? Kaum munafikin. Tapi ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Mereka kata ulama ini kalau ketemu lagi perang ngumpet, padahal mereka yang ngumpet. Na'udzubillah min dzalik. Yakni Rasulullah SAW wa ashabahul qurra. Perhatikan.
Jadi yang mereka ejek dengan ucapan-ucapan tukang makan, tukang bohong, pengecut, yang mereka ejek dengan kalimat-kalimat keji tadi adalah siapa? Rasulullah SAW dan para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW. Taib, faqala lahu Auf ibnu Malik. Saat itu ada sahabat yang dengar obrolan kaum munafikin. Sahabat itu siapa namanya tadi? Auf bin Malik. Begitu mendengar seperti itu, nggak terimalah Auf. Masa nabinya digitukan? Masa para ulama digitukan? Maka Auf pun berkata, kadzabta, kamu yang bohong, kamu yang bohong. Walakinnaka munafiq, kamu itu jelas-jelas munafik. Begitu pembelaan dari siapa? Auf bin Malik. La ukhbiranna Rasulullah SAW, aku akan laporkan apa yang barusan kalian ucapkan kepada Nabi SAW. Fadhahaba Auf ila Rasulullah SAW liyukhbirahu. Maka Auf pun bergegas berangkat ingin lapor kepada Nabi SAW. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata Al-Quran sudah mendahului Auf. Apa artinya? Apa artinya? Wahyu sudah turun kepada Nabi SAW. Ketika Auf mau ngasih tahu, Nabi SAW sudah dikasih tahu duluan sama siapa? Malaikat Jibril. Ya. Langsung saat itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW tentang apa yang diperbuat oleh kaum munafikin, dan Nabi SAW langsung diajari oleh Allah bagaimana menjawab mereka. Kalau mereka datang kepadamu menghadap, bagaimana cara merespon mereka. Jadi Nabi SAW bukan cuma dikasih tahu tentang kejadian tadi. Ya, kalau Auf kan datang untuk apa? Ngasih tahu. Tadi kejadiannya kayak gini. Kalau malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk ngasih tahu, tapi untuk memberikan cara bagaimana menjawab kalau orang-orang tadi datang menemui kamu minta maaf. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah SAW. Maka betul, gentar juga orang munafik tadi. Begitu dia tahu Auf lapor, maka dia pun juga bergegas cepat-cepat menemui Nabi SAW. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Dan saat munafik itu datang, Nabi SAW sudah naik onta, sudah akan melanjutkan perjalanan. Faqala, maka orang munafik itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Rasul, kami itu cuma bercanda aja, kami tadi cuma main-main aja, nggak serius. Wa natahaddatsu haditsar raqb. Ya kami biasa ngobrol orang yang lagi naik kendaraan terus jenuh, naqta'u bihi ana at-tariq, untuk hiburan karena kami capek dalam perjalanan. Satu kan mau berangkat kemana tadi? Berangkat kemana? Tabuk kan ya, Ghazwat Tabuk. Kami cuma lagi ngobrol biasa, lagi nyari intermezzo wahai Nabi SAW. Qala Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar, yang juga menyaksikan kejadian itu, Ibnu Umar berkata, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah SAW. Nabi SAW tetap jalan. Orang itu munafik tadi pegangan dengan tali ontanya Nabi SAW. Nabi tetap jalan, nggak berhenti Nabi. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Dan saat itu kerikil-kerikil yang terinjak ontanya Nabi SAW berloncatan
mengenai orang tersebut. Terhina sekali. Ya. Tadi dia sok-sokan, begitu sekarang dia tahu dilaporkan, dia memohon, merintih, menghibah kepada Nabi SAW minta maaf. Wa huwa yaqul. Dan orang tadi, munafik tadi mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma mainan, kami enggak serius, kami cuma bercanda. Fayaqulu lahu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW jawabannya apa? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kok berani-beraninya kamu menjadikan Allah, menjadikan Rasul, menjadikan ayat-ayatnya sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan. Kok berani-beraninya kamu lakukan itu? Abillahi, ini pertanyaan istifham, walakin yukhsadu minhu al-inkar. Ini namanya al-istifham al-inkari. Pertanyaan tapi maksudnya adalah pengingkaran. Kok berani-beraninya kamu melakukan itu? Apa nggak ada bahan candaan lainnya? Ini ayat yang keberapa? 65. Nanti kita akan bacakan ayat 66 yang lebih mengerikan lagi. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaih. Nabi SAW sama sekali tidak nengok orang munafik tadi. Jalan terus Nabi SAW. Bismillah. Padahal wahai ayuhal ikhwah, wa ma yaziduhu alaih, dan Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat lain kecuali tadi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Padahal kita tahu Rasul SAW itu lembut atau tidak? Lembut atau tidak? Sangat lembut. Antum kan mungkin pernah dengar ya kisah orang Arab Badui yang datang menemui Nabi SAW dari belakang. Dari belakang. Nabi SAW lagi sama sahabatnya. Tahu-tahu ada orang Arab Badui datang dari belakang, terus megang apa? Baju Nabi SAW dari belakang, terus ditarik. Bayangkan itu. Dan saat itu baju Nabi SAW itu dari kain yang kasar. Dari kain yang kasar. Karena memang saat itu yang ada dipakai beliau itu. Sehingga ketika ditarik dengan kencang dari belakang itu sampai bekas merah di sini. Terus ada hajat apa dia? Apa kata dia? Kata orang Arab Badui, ya Rasulullah, murni mimma lillahi alladhi atak. Wahai Rasul, minta duit. Coba andaikan ada teman antum kayak gitu sama antum, gimana? Ada salah satu teman baru dapat paket. Bawa paket gitu ya. Tahu-tahu temannya dari belakang megang kayak gini. Bagi makanannya. Gimana? Apa yang dibagikan? Bogem. Faltafata ilaihi Rasulullah SAW. Begitu dengar hajat dari orang Arab Badui itu, Nabi SAW nengok, fatabassam. Nabi SAW senyum. Kemudian berkata kepada sahabat yang di sampingnya, kasih duit. Selesai masalah. Nabi itu manusia yang super lembut. Tapi kenapa orang munafik ini sudah mohon-mohon minta maaf, rela untuk lari mengejar Nabi SAW di belakang ontanya. Nabi SAW menjawab, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Berani-beraninya kamu menghina Allah dan Rasulnya. Gak dimaafkan sama Nabi. Kenapa coba?
Kenapa beda sama tadi orang Arab Badui? Kenapa? Nah, siapa yang bisa jawab? Kalau yang tadi? Ahsanta, barakallahu. Karena yang orang Arab Badui tadi gak terkait dengan penghinaan kepada ayat-ayat Allah, tidak terkait dengan penghinaan kepada hadis Nabi SAW. Itu hanya terkait dengan fisik Nabi SAW, pribadi Nabi SAW. Dan Rasul SAW gak pernah marah seandainya ada orang yang menghina pribadi beliau, pribadi manusia pribadinya aja, bukan wahyu yang beliau bawa yang dihina. Itu Nabi SAW la yantaqimu li nafsihi. Nabi tidak pernah balas dendam kalau urusan pribadi, nggak pernah. Tapi begitu terkait dengan urusan agama, wahyu, Al-Quran, hadis, ayat Allah, Nabi marah besar. Apakah seperti itu kita? Kalau urusan pribadi kita digituin gitu ya dari belakang tadi, gimana antum? Senyum atau tidak? Nah, insya Allah habis ini antum akan seperti itu ya. Ya, jadi kalau ada teman antum dari belakang, ya gituin, senyum, plak. Gak kayak gitu, senyum. Ya. Take it easy kata. Santai aja. Ya. Biasa aja. Terkait dengan masalah pribadi. Orang sabar itu akan semakin hina apa semakin mulia? Mulia. Jadi kalau misalnya nih ya, anak kasih tahu antum, nanti kalau seandainya antum pulang atau bahkan mungkin sudah mulai ada sekarang yang ngajar anak-anak kecil. Kadang-kadang tuh ada anak kecil yang memang suka mancing. Mancing siapa? Mancing gurunya. Ngetes gurunya seberapa sabar. Ternyata ada temennya yang bawa HP terus apa? Nyoting. Pengen tahu seperti apa respon gurunya. Begitu gurunya marah-marah, mencak-mencak, tershooting, diupload di YouTube. Sabar. Ya. Latihan sabar. Kalau itu hanya terkait urusan pribadi. Ada murid antum yang iseng misalnya, ya, menjebak antum. Duduk-duduk ternyata di kursinya ada permen karet misalnya. Atau ditaruh apa misalnya, dikasih air duduk basah. Santai aja. Bukan berarti kita membiarkan anak itu melakukan itu. Kita nasihati, tapi nggak usah marah-marah, nggak usah seakan terjadi kiamat. Biasa aja, latihan. Ya. Oke, jadi kenapa tadi Nabi SAW marah besar? Kenapa tadi? Ketika munafik tadi minta maaf, Nabi marah besar, kenapa? Karena terkait dengan agama. Ya. Apa kelanjutan ayatnya yang tadi anak katakan? Ini kan ayat berapa ini? 65. Apa kelanjutan ayatnya? Qul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Ayat selanjutnya la ta'tadiru. Nggak usah kalian minta maaf. Nggak usah kalian cari alasan. La ta'tadiru. Nggak usah cari uzur. Nggak usah cari alasan banyak-banyak. Nggak usah ngeles. Bahasa kita sekarang. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini yang tadi anak katakan serem. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian ini sudah kufur. Walaupun kemarin kalian masih beriman. Sebelum kalian mengucapkan kalimat tadi,
kalian masih beriman. Begitu kalian mengucapkan kalimat tadi, kalian sudah kufur. Ini Allah yang menyampaikan, ayo ikhwah. Sehingga apa yang terjadi saat ini? Begitu ringannya orang menghina Allah, menghina ayat Allah, menghina Rasul, menghina syariat Islam. Mungkin ada di antara mereka nggak tahu konsekuensinya. Mungkin. Atau mungkin ada yang sudah tahu konsekuensinya, tapi karena itu mata pencahariannya, emang mereka buzzer yang dibayar gitu loh. Kalau mereka nggak bikin kayak gitu, mereka nggak bisa makan. Alangkah hinanya nyari duit dengan cara menghina agama. Alangkah hinanya, alangkah nistanya pekerjaan seperti itu. Seakan-akan tidak ada lagi pintu untuk bekerja di muka bumi ini selain menghina agama Allah demi mendapatkan bayaran. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ayo ikhwah, latihan, apalagi antum para santri, jangan sampai menjadikan ayat Allah, hadis Nabi atau Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan. Sebagai bahan candaan. Jangan sekali-kali itu. Kalaupun akan bercanda, cari bahan yang lain. Cari bahan yang lain. Apakah Rasulullah SAW nggak pernah bercanda? Pernah nggak? Rasul pernah bercanda nggak? Pernah. Bismillah. Tapi kata beliau, walakinni la aqulu illa haqqa. Aku bercanda, tapi yang aku ucapkan itu pasti sesuatu yang benar. Tidak pernah aku itu bohong dengan tujuan bercanda, itu tidak pernah. Seperti ketika Nabi SAW mencandai seorang nenek, ya, mencandai seorang nenek yang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasul, doakan aku masuk surga. Apa kata Nabi? Di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis. Datang serius-serius pengen didoakan masuk surga. Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek. Pergi dia nangis. Nabi kasihan juga kan dipanggil sini. Maksudnya nanti kalau kamu masuk surga, kamu itu jadi perawan lagi gitu loh. Kamu tuh jadi muda lagi. Emang nggak ada nenek-nenek di surga. Uruban atraba. Uruban atraba. Bidadari wanita yang masuk ke surga itu seumuran. Ya. Nggak ada yang nenek-nenek itu, nggak ada. Jadi bukan, kan Nabi nggak bohong kan ketika mengatakan kepada nenek tadi di surga nggak ada nenek-nenek. Bohong nggak? Enggak. Nabi bercanda tapi nggak sampai bohong gitu loh. Mengatakan apa adanya. Ada seorang sahabat, wahai Rasul, aku mau berangkat tapi nggak punya tunggangan. Aduh, anak nggak punya tunggangan. Adanya tunggangan anak onta. Adanya anak onta. Mau nggak kamu saya kasih tunggangan anak onta? Wahai Rasul, anak onta dinaiki yang nggak akan kuat. Apa kata Nabi SAW? Loh, yang dewasa ini kan juga anak dari bapaknya, kata dia. Coba sekarang ketika ada onta sudah besar, itu anak onta atau bukan? Anak onta kan? Walaupun sudah besar, dia kan tetap anak karena dia punya apa? Bapak, ya, punya induk maksudnya, bukan bapak ibu, induk maksudnya. Ya, punya induk, ya. Dia juga anak juga. Gitu. Nabi bercanda, tapi Nabi SAW tidak pernah bohong. Candaannya itu tidak pernah apalagi menjadikan ayat Allah sebagai bahan candaan. Baik, uktubu ya ikhwah. Wajhul istidlal, kufurnya orang yang menghina Allah kufurnya orang yang menghina Allah, Al-Quran
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufurnya orang yang menghina Allah, Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba diulang. Ahsanta. Baik. Sebelum kita tutup ya ikhwah, ayat ini berbicara tentang hukum secara umum, ya. Adapun nanti aplikasinya, penerapannya itu tidak boleh serampangan. Jadi sekarang misalnya ada orang menghina, ya, ayat Al-Quran misalnya, atau menghina Allah, itu tidak kemudian serta-merta kita orang biasa langsung datang kita vonis kamu kafir, ya. Tapi perlu ada orang yang menjelaskan, walaupun ini sebenarnya aslinya sesuatu yang jelas gamblang, tapi kita hidup di zaman yang banyak banget orang nggak tahu, ya, atau mungkin nggak mau tahu, sehingga perlu ada orang yang menjelaskan, ya, dengan cara yang baik, bukan dengan emosi. Siapa tahu orang-orang seperti itu tergugah hatinya untuk memperbaiki diri, ya. Jadi anak juga tidak kemudian menganjurkan antum untuk gampang-gampang menjatuhkan vonis apa? Kafir kepada orang lain, sebab menjatuhkan vonis kafir itu tidak semudah itu. Ada proses-proses yang perlu dilewati. Ini catatan sedikit agar bisa berimbang apa yang tadi Ana sampaikan di awal. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.